Selamat pagi, apa kabar, Jess? Ini ada pertanyaan ini ya, ada pertanyaan. Pak, tolong jelaskan ya. Ini ya pertanyaan saya kalau nggak pakai kacamata nggak kelihatan. Pak, tolong share suplemen apa saja yang sebaiknya dikonsumsi. Suplemen apa saja, semua suplemen itu bagus. Kamu kalau dikasih tahu untuk minum suplemen, sikat. Kalau memang itu kamu butuhkan. Ya, kalau enggak ya enggak usah. Karena apa? Karena suplemen itu adalah mikronutrisi. Mikronutrisi itu adalah yang namanya mineral dan vitamin. Itu suplemen. Ya, suplemen itu mineral dan vitamin. Ada asam amino tergantung suplemennya kayak mana. Kalau kamu minum yang dari saya yang namanya pollen energy itu ada asam aminonya. Jadi kamu bisa, kalau minum suplemen itu harus dilihat dulu, karena suplemen itu mengandung 5 poin. Yang pertama mikronutrisi, yang kedua makronutrisi. Ya, mikronutrisinya itu adalah mineral dan vitamin, makronutrisi adalah asam amino, asam lemak, dan karbohidrat. Itu di dalam suplemen lengkap dengan itu. Makanya ketika tubuhmu tersuplementation, kamu sehat, kamu kuat, kamu fit. Karena apa? Itu sama dengan kamu makan 1 kapsul, 2 kapsul sama dengan makan 1 hari itu. Nah, makanya disebutnya superfood. Kayak saya, pagi bangun tidur, saya pasti minum racikan Makcin. Dan minum racikan Makcin, pasti saya minum suplemen. Suplemen yang saya makan, setiap hari saya makan adalah, dari 6 suplemen itu gonta-ganti. Ya, tergantung yang mana yang saya beli, tergantung. Ada liposomal glutathione, ini 1 bulan liposomal glutathione saya habis. Saya tidak makan liposomal glutathione. Saya makan D3K2, propolis, royal jelly, MCT, probiotik, sama satu lagi ya 6 ya. Ya, liposomal glutathione, propolis, royal jelly, probiotik, MCT, D3K2. 6 ini, suplemen saya gonta-gantian 6 ini. Kalau saya pas bisa beli semuanya, saya makan semuanya itu. Biasanya sampai 1 bulan. Kenapa ya? Karena isinya kan 60 tablet. Berdua sama istri kan 1 bulan. Tapi kalau sudah habis, saya pilih salah satu mana yang saya butuhkan. Liposomal glutathione dengan royal jelly, atau propolis dengan probiotik, atau probiotik dengan MCT, atau 3. D3K2, probiotik sama MCT, atau liposomal glutathione, royal jelly, dan propolis. Ini 3, tergantung kamu punya budgetnya berapa gitu. Ya, kalau itu suplemen, sikat, habis, minum. Kenapa ya? Karena tubuhmu butuh suplemen, tubuhmu butuh nutrisi yang banyak banget. 65 triliun tubuhmu itu makanannya adalah mikronutrisi dan makronutrisi. Sementara kamu setiap hari melek moto, melek cangkem yang kamu asupkan GUGU L ala, GUGU L ala, GUGU L ala, GUGU L ala. Pagi GUGU L ala, siang GUGU L ala, malam GUGU L ala lagi. Kamu mengabaikan kebutuhan tubuh yang namanya mikronutrisi dan makronutrisi yang adalah asam amino dan asam lemak. Minumanmu manis, makananmu nasi pasti, ya kan? Sama ponakan-ponakan sama sepupu-sepupunya itu. Semuanya kan begitu. Minumanmu minuman berenergi, makananmu jajanan. Ya, minumanmu minuman ya, makananmu cemilan. Ayo, semuanya yang kamu makan rata-rata ganjil perut. Bagaimana kamu bisa sehat? 3-5 tahun ke depan pasti kamu akan terfarmasi. Kenapa? Ya karena sel tubuhmu pasti terdegenerasi. Ya, sel tubuhmu pasti rusak. Nah, sel tubuh yang rusak kamu tidak perbaiki, gitu. Kamu tambahin makanannya. Apa makanannya? Ya gula, gitu. Sehingga kamu kena komplikasi 3-5 tahun yang akan datang. Ya, hari ini apa yang terjadi dengan kesehatan kamu adalah akibat dari 2-3 tahun yang lalu. Itu yang terjadi. Kalau hari ini kamu sehat, berarti 2-3 tahun yang lalu makananmu sehat. Kalau hari ini kamu bermasalah dengan komplikasi, bermasalah dengan degeneratif, bermasalah dengan metabolik, pasti kamu terpengaruh dengan 2-3 tahun yang lalu makananmu sampah pasti. Sehingga mengakibatkan masalahmu, tubuhmu
kena yang namanya degeneratif. Apa itu degeneratif? Sel tubuh gagal meregenerasi diri. Kalau sel tubuh gagal meregenerasi diri, ya pasti kamu akan kena komplikasi. Pasti. Malah itulah sebabnya kamu butuh cara makan, cara hidup, cara sehat yang disebut sebagai pola makan, pola hidup, pola sehat. Makanya kalau kamu tanya suplemen, apa aja suplemen? Kalau itu isinya adalah mikronutrisi dan makronutrisi. Apa itu mikronutrisi? Mineral sama vitamin. Apa itu makronutrisi? Asam amino, asam lemak, karbo. Kalau itu suplemen, sikat, habiskan. Gitu. Tapi dengan cara makan suplemen, kamu harus mengabaikan yang berhubungan dengan jajan, skip. Yang berhubungan dengan cemilan, skip. Yang berhubungan dengan minuman-minuman manis, minuman-minuman berenergi, skip semua. Kenapa? Ya karena di dalam suplemen sudah ada karbo yang cukup buat kehidupan kamu. Apalagi kamu mager, kerjamu ngantor, ya, tinggal perintah OB, naik Gojek sana sini, ya kamu enggak mengeluarkan energi banyak. Ya kalau kamu tidak mengeluarkan energi banyak, kamu banyak makan gula, ya tersimpan di bawah kulitmu. Jadi lemak. Yang kemudian itu membuat penyumbatan-penyumbatan di dalam tubuhmu. Nanti kalau kamu terus-terusin, pasti kamu diajari dengan mereka untuk mengkambing hitamkan kolesterol, mengkambing hitamkan daging merah, mengkambing hitamkan telur. Enggak boleh makan telur, enggak boleh makan daging merah. Hati-hati kolesterolnya. Padahal itu enggak, itu yang membuat tubuhmu sehat. Telur itu yang membuat tubuhmu sehat. Daging merah itu yang membuat tubuhmu sehat. Kolesterol itu yang membuat selmu sehat. Tapi kamu diajari untuk membencinya. Padahal masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah mulutmu gagas, mulutmu rakus. Orang Cina bilang mulutmu damciak, apa aja dimasukkan ke mulut. Kamu tidak pernah memilah-milah makanan yang dibutuhkan sama sel tubuhmu. Karena apa? Karena dasar kamu mengasupkan makanan ke mulutmu adalah ini enak. Bukan dasar ini sehat. Ini enak itu boleh dimakan, tapi bukan itu makanan yang dibutuhkan sama sel. Ini enak itu hanya untuk treat, nyicipin. Nah itu baru benar. Saya kemarin kepengen makan donat, makanya saya beli kopinya Jeko, dapat donatnya. Saya makan donatnya Jeko tuh. Ya, tapi bukan itu makanan saya. Sehingga ketika kemarin 24 jam saya makan Jeko 2 potong, 2 donat itu, sampai 24 jam saya tidak makan. Karena apa? Karena saya tahu itu bukan makanan saya. Saya harus merilisnya melalui apa? Tidak makan. Supaya apa? Supaya racun itu, sampah itu kebuang, habis. Dimakan sama sel tubuh saya, dan kemudian sel-sel yang memakan makanan-makanan itu daur ulang dan dimakan sama sel yang sehat. Kan itu prinsipnya kan begitu. Kamu kalau ngerti prinsip ini, hidupmu nyaman, bener. Awet muda kamu, tidak kemerungsung. Kamu bilang saya, Pak Effendi kok kasihan ya, makan aja susah. Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Siapa bilang? Saya justru malah makan apa saja, tidak ada masalah. Kamu yang berbahaya. Makan ini dibilang boleh, makan itu dibilang boleh, yang ujungnya nanti justru malah kamu akan menghabiskan dana hidupmu. Kerja 10 tahun, duitnya habis untuk membayar ranjang termahal di muka bumi. Kalau saya kan enggak. Saya 2 tahun udah pasti jalan-jalan ke luar negeri. Ya, bukan. Setahun 2 kali udah pasti jalan-jalan ke luar negeri. Tahun 2024 saya ke Taiwan sama ke Dubai. Tahun 2025 saya ke Thailand sama ke Eropa. Setahun pasti jalan-jalan 2 kali itu. Dari mana itu? Ya dari hasil kerja saya. Gitu. Dan saya menikmati hidup. Nah, di luar negeri bebas lah makan itu. Pulang saya menjalankan pola saya. Sehingga saya bisa, oh ini makanannya luar negeri kayak begini, oh ini makanannya Dubai kayak begini, oh ini makanannya Taiwan kayak begini, oh ini makanannya Thailand kayak begini. Saya tahu semua. Karena apa? Saya nikmati hidupnya. Gitu. Kalau di sini kan pecel mulu tiap hari. Kalau di Indonesia kan tongseng, ya. Terus kemudian sate, soto kikil, soto tangkar gitu di Indonesia, ikan bakar gitu ya. Kalau di Thailand kan ada tom yum, itu enaknya, nikmatnya hidup dengan pola yang sehat, Jess, ya. Itu dia top. Jangan takut,